Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam, salam damai sejahtera. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesempatan ini saya akan menyatakan sebuah seri Yesus Kristus yang tiada taranya dengan subtema yaitu kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, berkatilah saat ini untuk kami mendengarkan suara-Mu. Di tengah-tengah kesibukan kami mau merendahkan hati kami, dan kami mendengarkan Engkau berbicara di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di hari-hari ini kita sering menyanyikan pujian Glory, Glory, Glory. Gloria in excelsis Deo. Artinya kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang tertinggi. Apakah sungguh-sungguh hidup kita menyadari akan panggilan untuk memuliakan Tuhan dalam segala segi kehidupan kita? Pertanyaannya adalah, apakah alasan sehingga kita memuliakan Tuhan? Kita sebagai gereja perlu belajar dari Ibu Maria, Ibunda Maria, yang menyanyikan nyanyian pujian yang tertulis dalam Lukas pasal 1 ayat 44 sampai 55. Mengapa Maria memuji Tuhan? Mengapa Maria memuliakan Tuhan? Mengapa? Kita akan melihat dalam Lukas 1 ayat 46 sampai 48. Maria mengatakan, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Jiwa yang mewakili totalitas hidup Maria dikatakan memuliakan Tuhan. Dan bukan hanya diam, bisu, merenung atau teduh, tetapi dikatakan hatinya bergembira karena Allah, Juru Selamat. Mengapa kita memuliakan Tuhan? Dari nyanyian pujian Maria, mengapa dia memuliakan Tuhan Juru Selamatnya? Mengapa hatinya bergembira? Mengapa dia mengekspresikan puji-pujian kepada Tuhan? Sebab dikatakan oleh ayat ini bahwa ia, yaitu Tuhan, telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Kita belajar dari Maria mengapa dia memuji Tuhan, karena Tuhan telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Dan bahkan dia menegaskan sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan, semua generasi akan menyebut bahwa Maria seorang yang berbahagia, seorang yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan kisahnya, siapakah Maria? Di antara banyak perempuan di Israel, Maria adalah salah satu perempuan yang dipilih oleh Tuhan untuk dikunjungi oleh malaikat Gabriel. Kemudian malaikat itu membawa berita yang mengejutkan Maria pada awalnya. Karena berita itu mengatakan bahwa Tuhan hadir dalam hidupnya. Kalau kita tahu dalam sejarah bahwa 400 tahun adalah masa diam, masa bisu, Tuhan tidak berbicara kepada Israel. Dan hari-hari ini Maria mendapat kunjungan malaikat dan Tuhan berbicara dan dikatakan bahwa Tuhan dekat. Tuhan beserta dengan Maria dan Tuhan memberikan salam, memberikan berkat kepada Maria. Dan memang awalnya Maria merasa terkejut dan takut. Tetapi berita yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria bahwa dia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian dinamai Yesus. Dan dikatakan bahwa anak itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Dan itu adalah raja sendiri yang lahir karena keturunan Daud dan akan menduduki tahta Daud bapa leluhurnya. Artinya perkara yang luar biasa yang Tuhan nyatakan kepada Maria, dalam pengalaman rohani Maria itu sebagai sebuah perhatian yang sangat luar biasa. Surga kepada bumi. Tuhan yang maha tinggi kepada Maria sebagai seorang hamba
yang kecil. Saudara kasih Tuhan, ketika Tuhan berbicara kepada Maria atau perawan Maria, usia Maria belum 20 tahun. Dalam tradisi Israel, ketika wanita atau perempuan sudah menginjak usia belasan, kemudian dia mulai menjadi wanita yang siap untuk menikah. Kemudian dipertunangkan. Jadi dia perawan tapi sudah dipertunangkan karena sudah siap untuk menikah. Jadi masih sangat belia. Dia adalah seorang yang sangat muda. Maria adalah seorang yang sangat muda, tapi dia adalah hamba Tuhan. Artinya apa? Wanita ini adalah seorang wanita yang saleh, yang takut akan Tuhan. Dia adalah hamba Tuhan. Dan Tuhan memperhatikan hambanya. Tuhan memberkati hambanya. Tuhan membuat hambanya ini berbahagia. Dia adalah tipe daripada orang yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebagai orang yang miskin di hadapan Allah. Poor in the spirit. Kalau dalam Injil Lukas, orang yang miskin itu betul-betul miskin. Dalam arti secara materi. Maria menyadari dirinya adalah seorang hamba. Dia menyadari dirinya adalah orang yang rendah. Hamba yang rendah hati. Hamba yang rela dipakai oleh Tuhan. Hamba yang rela untuk memberi hidupnya secara total kepada Tuhan. Dan hamba yang seperti ini yang diperhatikan oleh Tuhan. Dan karena Tuhan memperhatikan karakter daripada Maria ini. Tuhan memperhatikan sifat yang baik, tabiat yang baik daripada Maria ini. Yaitu orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Maka Tuhan memperhatikan kerendahan hambanya. Dan firman Tuhan mengatakan orang yang seperti ini yang memiliki kerajaan Allah. Orang yang seperti ini yang memiliki keselamatan. Maria adalah orang yang bukan hanya dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan seorang juru selamat, tapi dia adalah seorang yang memiliki juru selamat itu sendiri. Dia memuliakan Tuhan, dia bergembira karena Allah, juru selamatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar hari-hari ini untuk menjadi orang yang rendah hati. Christianity, kekristenan, dicemooh dan menjadi tidak berguna ketika kekristenan digambarkan sebagai kekristenan yang sombong, kekristenan yang besar kepala, kekristenan yang angkuh dan tidak dapat disentuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, kekristenan Barat sekarang tinggal puing-puingnya. Mengapa? Karena kesalahan gereja pada masa lalu. Ketika gereja begitu angkuh dan sombong, manakala mereka memiliki kekuasaan secara politik, memiliki uang yang besar, memiliki pengaruh yang besar, dan kemudian ternyata di dalamnya penuh dengan kemunafikan dan kebobrokan secara moral. Dan mulai saat itulah pengaruh gereja mulai menurun dan orang memilih untuk menjadi sekuler. Orang memilih untuk menjadi rasionalis. Orang memilih untuk menjadi humanis, meninggalkan gereja yang sombong. Mari kita belajar daripada Ibu Maria. Tuhan akan memakai yang rendah. Tuhan akan memakai hamba-hamba. Dalam bahasa aslinya hamba itu artinya kedudukan yang sangat rendah. Sangat-sangat rendah. Jadi Maria memuliakan Tuhan karena Tuhan memperhatikan hamba yang rendah kedudukannya, yang merendahkan hatinya. Itu adalah alasan untuk kita memuliakan Tuhan. Karena Tuhan memperhatikan kita yang rendah, kita yang lemah. Yang kedua, alasan mengapa kita memuliakan Tuhan adalah karena Ia telah melakukan perbuatan yang besar. Ada dua perbuatan yang besar. Melalui nyanyian Maria ini kita bisa belajar. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia.
Ia memperhatikan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ada dua perkara perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan. Yang pertama adalah memberikan anugerahnya, rahmatnya yang turun-temurun atas orang yang takut akan Tuhan. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Maria telah dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan perbuatan-perbuatan yang besar melalui mengandung seorang juru selamat yang menjadi harapan bagi semua orang. Karena juru selamat itu adalah bukti daripada rahmat Tuhan yang akan dicurahkan ke atas orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang kedua, perbuatan yang besar itu adalah karena dia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya itu mencerai-beraikan orang yang congkak. Musuh-musuh Tuhan dicerai-beraikan. Tuhan tidak pernah bergaul, Tuhan tidak pernah bersahabat dengan orang-orang yang congkak hatinya. Siapapun itu, dari manapun asalnya, Tuhan akan mencerai-beraikan. Tuhan akan menurunkan dari tahtanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang orang merasa karena kekayaannya, maka kekayaannya itulah yang menjadi andalan dia. Memang betul, untuk sementara waktu kita bisa melihat, menyaksikan dalam pengalaman sehari-hari. Seperti Amsal mengatakan bahwa kota yang kuat bagi orang kaya itulah hartanya. Dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Dalam kasih Tuhan, tidak ada yang salah dengan harta, dengan kekayaan. Tetapi ketika kita mulai tinggi hati, Amsal juga mengatakan tinggi hati akan mendahului kehancuran. Dalam kasih Tuhan, perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang berikutnya adalah kehancuran daripada orang-orang yang sombong. Artinya bahwa anugerah dan rahmat Tuhan, kebaikan Tuhan hanya bisa diterima oleh orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang rendah hati akan diangkat, akan diberi kehormatan, akan diselamatkan. Orang-orang yang sombong dan merasa tidak perlu Tuhan akan dicerai-beraikan, dihancurkan. Ya, berdoa supaya saudara hati-hati dengan bahaya daripada kesombongan dan tinggi hati. Saudara mulai menyadari bahwa Tuhan akan menghancurkan orang-orang yang sombong, tapi akan mengasihani orang yang rendah hati. Mari kita datang kepada Tuhan yang akan menyelamatkan kita, karena kita adalah orang-orang yang rendah hati. Orang yang layak. Karena kita terbuka hati kita untuk belas kasihan Tuhan, untuk rahmat Tuhan. Yang ketiga, mengapa kita memuliakan Tuhan? Alasannya karena Ia telah melimpahkan segala yang baik kepada kita. Lukas pasal 1 ayat 52-55 nyanyian pujian Maria mengatakan, Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Ia melimpahkan segala yang baik dengan cara meninggikan orang-orang yang rendah. Hamba-hamba, taklukan-taklukan, orang yang akan binasa oleh dosa. Orang-orang yang celaka. Tuhan berkenan untuk melimpahkan segala yang baik. Upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Tuhan akan melimpahkan kepada orang-orang yang rendah keselamatan. Dan Tuhan akan menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya. Artinya bahwa orang-orang yang tinggi akan direndahkan. Palingnya orang yang rendah akan diangkat oleh Tuhan. Dan Tuhan juga akan memberi makan kepada yang lapar. Kira-kira 28 juta sampai 40 juta penduduk Indonesia sekarang ini dikategorikan miskin. Memang miskin itu relatif, tapi kira-kira dengan penghasilan yang kurang dari 20.000 sehari, dengan biaya hidup atau kebutuhan hidup yang mahal, maka itu sudah boleh dikategorikan sebagai orang yang miskin. Tuhan memberi pengharapan hari-hari ini, karena Dia akan melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, orang yang miskin.
Tapi dia akan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Itu saya berdoa supaya orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya, mulai belajar untuk mengasihi Tuhan. Sebelum Tuhan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa, artinya tidak dapat upah apa-apa selama hidup dalam dunia karena tidak pernah berbuat baik. Saya berdoa supaya saudara menjadi bagian daripada orang yang melimpahkan segala yang baik kepada orang lain yang membutuhkan. Saya berdoa, artinya kalau saudara punya harta harus belajar untuk memberi. Berilah hartamu. Kalau Tuhan itu baik, artinya tidak menahan kebaikan kepada kita yang berdosa. Terus belajar untuk berbuat baik. Jangan pernah menahan kebaikan kepada orang lain. Yesus berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudaraku dikasihi Tuhan, ketika seorang milioner kemudian mengatakan bahwa dia menyisakan 1% untuk anaknya, kemudian dia hidup dengan 2 atau 3%, dan dia memberikan 90% lebih untuk amal, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Itu adalah Kristen. Yesus menyerahkan semuanya. Memberikan anugerah secara total. Kita harus belajar untuk memberikan anugerah kepada orang lain. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Kalau kita mampu, kalau kita dapat mencapai sesuatu kesuksesan, kalau kita dapat mencapai suatu keberhasilan dalam hidup ini, kalau kita bisa memiliki katakanlah kekayaan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, dan ketika saudara menghitung di akhir tahun ini saudara menjadi semakin kaya dari tahun sebelumnya, itu adalah berkat Tuhan. Saudara belajar untuk rendah hati, karena ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan saudara tidak akan berkurang. Saudara akan mengalami kehormatan dan kehidupan yang sesungguhnya dengan bermurah hati dan bukan menahan kebaikan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar daripada esensi daripada Natal, yaitu melimpahkan segala yang baik. Tuhan hadir dan wujud kehadirannya adalah Tuhan Yesus Kristus. 2000 tahun yang lalu dia adalah bayi, tapi sungguhnya dia adalah keselamatan itu sendiri. Dan itu adalah anugerah yang terbesar yang pernah diberikan Allah kepada manusia. Apakah saudara tidak mau memberi sesuatu yang berharga seperti Tuhan telah memberi sesuatu yang berharga? Saya tidak tahu apa yang saudara tahan hari-hari ini, tapi Tuhan berjanji, Dia telah melimpahkan segala yang baik, Dia akan tetap melimpahkan segala yang baik kepadamu. Saudara, mari kita memuliakan Tuhan lebih lagi, karena Tuhan baik bagi kita. Mari kita memuliakan Tuhan. Kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan. Gloria in excelsis Deo. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biarlah apapun yang kita pikirkan, yang kita lakukan, karya kita, usaha kita, pekerjaan kita, hidup kita, membawa kemuliaan bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Bapa di surga, kami menyerahkan hidup kami sekali lagi. Kami merendahkan hati kami ya Tuhan. Bapa, Engkaulah Tuhan. Kami hamba. Engkau adalah pemilik segala sesuatu, kami adalah alat. Tuhan, kami berdoa biarlah setiap pendengar boleh dihangatkan cintanya kepada sesama, juga kepada Tuhan. Alasan kami untuk hidup hanyalah untuk menyembah-Mu, untuk mempermuliakan nama-Mu. Berkati umat-Mu yang berkekurangan ya Tuhan. Limpahkan segala berkat, karena Engkau mengasihi setiap orang, dan Engkau tidak pernah menganggap seorang pun rendah. Engkau memberikan anugerah dan melimpahkan segala yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.